Bersedekahlah kalian walaupun dari perhiasan kalian. Gak punya fulus, punya perhiasan, sedekahin. Ahibati fillah, inilah yang seharusnya dipikirkan oleh manusia. Setelah dia tahu dia ada hanya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, lalu dia cari tahu bagaimana cara mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau antum mau bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 10 juta, antum harus kuliah meninggalkan Indonesia. Sebagian orang kuliah karena syaratnya harus belajar dulu. Kalau untuk itu antum belajar, kenapa untuk mengabdi kepada Allah yang menciptakan kita nggak belajar? Jadi kalau bicara kajian jamaah, sejatinya sama. COVID-19 nggak COVID-19, yang niat tetap ngaji. Dulu kan nggak berangkat ke masjid. Sekarang nih ada Zoom, ada Webex, ada apa lagi aplikasi-aplikasi. CloudX. Kenapa antum nggak mau ngaji? Nggak mau mempelajari kenapa antum ada dan untuk apa? Dan pertanyaan terakhir, sampai kapan antum tinggal di tempat ini? Ini pertanyaan penting. Agar kita tidak santai. Ketika antum dikasih tahu, Mas, insya Allah lusa kita balik ke Indonesia. Apa yang antum akan lakukan? Antum akan belanja. Lusa ya insya Allah, pesawatnya udah oke semuanya. Lusa kita balik. Maka antum akan beli oleh-oleh. Akan dibuka tasnya, dilihat apa yang belum ada barang-barang di sana. Antum tata dengan rapi. Kemudian kalau ada fulus yang nggak boleh dibawa, mungkin cash, maka antum akan transfer. Ada barang-barang yang nggak bisa dibawa karena berat, ya sudah di kargo. Maka antum harus sadar berapa lama antum akan tinggal di sini. Allah kasih waktu berapa lama sih? Subhanallah. Allah sebutkan di surat Mu'min ayat 67. Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum may yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak. Kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Barakallahu fikum. Ini kondisi kehidupan. Allah jelaskan dengan nyata. Allah yang menciptakan kita dari tanah, kemudian dari nutfah, dari air mani, kemudian dari darah yang menempel, kemudian Allah keluarkan kita jadi bayi. Allah, bukan siapa-siapa. Bukan mesin, tapi Allah yang melakukan itu. Thumma litablughu ashuddakum. Kemudian ada yang bisa sampai dewasa, ada yang sampai tua, tapi ada yang dimatikan sebelum itu. Ada yang waktunya pendek sekali, belum keluar ke dunia udah mati duluan. Seperti bayi-bayi yang gugur umpamanya. Belum keluar, udah mati. Bahkan ada yang mati di dalam perut ibunya. Ada yang mati ketika masih bayi. Baru sehari keluar mati. Umurnya hanya sehari. Ada yang umurnya sebulan. Ada yang umurnya 2 bulan. Ada yang umur 3 tahun mati. Ada yang umur 10 tahun mati. Ada yang masih muda belia udah mati. Ada yang tua-tua nggak mati. Tapi pada akhirnya mereka mati. Maka Allah melakukan ini agar kalian ya mau memikirkan, kok kayak gini kehidupan ini ya. Ada apa sebenarnya? Kenapa fulan mati duluan? Padahal fulan itu lebih muda dari ana. Ana ini udah tua. Berapa banyak orang-orang di malam pengantin, subhanallah, meninggal. Ada anak-anak yang diharapkan panjang umur oleh orang tuanya tua renta, anaknya mati duluan.
Waktu kita terbatas. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang waktu manusia di muka bumi ini. Beliau mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari sana. Ini yang umurnya sampai tua. Tapi tadi Allah sebutkan, ada yang belum keluar ke muka bumi ini udah mati. Ada yang anak-anak mati, ada yang remaja. Tapi kalau orang tua, umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70. Maka ketika antum sudah tahu siapa antum. Antum mau jadi abdi negara, antum mau raja, antum mau presiden, antum mau menteri, antum mau gubernur, antum mau bupati, apapun jabatan antum, ada sebuah jabatan yang melengket di diri kita, yaitu kita hamba Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya tidak berbuat kecuali sesuai dengan arahan pimpinannya, arahan pemiliknya, arahan penciptanya. Tuh anak buah yang bagus kayak gitu tuh. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa pelipur lara, apa kata beliau? Hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, engkau adalah Rabbku yang menciptakan aku, yang memberikan segalanya kepadaku. Hanya engkau yang berhak disembah ya Allah. Dan aku adalah hambamu. Aku ini putra hambamu dan putra hamba perempuanmu. Garis keturunanku ini gak ada yang raja. Semuanya hamba dan budak. Semuanya.